Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Di soal yang pertama ini ada suatu proton berada pada potensial listrik yang meningkat sepanjang arah sumbu Y. Nah, jadi pertanyaannya, kemana arah gerak proton tersebut? Kemudian bagaimana kalau kita ganti proton dengan elektron atau neutron? Jadi konsep yang pertama terkait dengan eh, kasus ini, kalau kita misalkan ambil sumbu di sini, sumbu Y ya, ada sumbu Y di sini. Nah, ini arah sumbu Y positif tentunya di sini ke arah atas, dan di bawah ini negatif. Sumbu Y negatif ke arah bawah. Jadi kalau misalnya potensialnya meningkat ke arah sumbu Y positif, ini menandakan bahwa arah sumbu Y positif, potensial ini meningkat. Kita nyatakan sumbu Y positif, potensialnya meningkat. Ini arah potensial meningkat. Nah, potensial meningkat, kemudian tentunya medan listriknya itu bergerak arah sebaliknya. Jadi medan listrik itu bergerak dari potensial yang lebih rendah, lebih tinggi ya, ke yang lebih rendah. Nah, jadi sebaliknya di sini arah medan listriknya bergerak ke arah sumbu Y negatif atau bergerak ke arah potensial yang lebih rendah. Sehingga kalau ada sebuah proton, nah, sehingga ketika ada sebuah proton di sini, ada proton, ya, ada proton. Nah, proton itu bermuatan positif ya. Akibat adanya medan listrik dia mengalami gaya. Gaya F Q E. Nah, medan listriknya arahnya ke bawah sehingga gayanya juga arah ke bawah. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa proton bergerak menuju sumbu Y negatif. Nah, karena searah dengan medan listrik ya. Jadi gayanya searah dengan medan listriknya. Karena medan listrik itu berkebalikan dengan potensial. Jadi bergerak dari potensial yang lebih tinggi ke potensial lebih rendah. Nah, kemudian kalau ada sebuah elektron, ya, jadi elektron, kebalikannya elektron itu bermuatan negatif. Elektron tentunya bermuatan negatif. Nah, karena elektron bermuatan negatif, maka geraknya itu arah sebaliknya dengan proton, bergerak menuju sumbu Y positif. Nah, jadi sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita ambil di sini, berarti F di sini karena dia muatan negatif, maka minus Q E. Berarti F ini negatifnya. Jadi ada tanda negatif di sini, maka dia bergerak berlawanan arah dengan medan listriknya. Nah, kemudian yang terakhir ada neutron. Neutron tentunya tidak bermuatan. Jadi ketika tidak bermuatan, diberikan medan listrik, maka tidak ada pengaruh apa-apa. Sehingga akan
tidak bergerak ya, tidak bergerak. Kalau dia awalnya diam, tidak bergerak. Jadi ada tiga kesimpulan ini ya. Kalau proton dia bergerak menuju sumbu I negatif, kemudian kalau elektron dia bergerak menuju sumbu I positif, kemudian neutron tidak bergerak karena dia tidak memiliki muatan di sini. Jadi gayanya sama dengan nol sehingga dia sesuai dengan kondisi awalnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Nah, di soal yang kedua ini ada 6 buah muatan ya. Di sini ada 6 buah muatan. Jadi ada 6 buah muatan di masing-masing ya. Nah, kalau soalnya seperti ini kita bisa lihat ya, kita tentukan dulu titik tengahnya ya. Kita bisa tentukan titik tengahnya. Kita ambil titik tengahnya di sini di bagian ini ya. Kita ambil titik tengahnya. Ya, kira-kira di titik ini. Sekarang kita nyatakan titik tengahnya ini adalah titik P. Kita misalkan dia titik P, titik tengahnya. Kemudian masing-masing dari titik tengah ini ke masing-masing muatan, tentunya ini misalkan kita ambil ini adalah R1 misalnya, ya. Kemudian di sini adalah R2, kemudian di sini oh, di sini ya R2. Misalkan di sini adalah R2 dan di sini adalah R3, kemudian di sini adalah R4, R5, kemudian R6. Nah, kita bisa simpulkan di sini berarti R1 ya, karena kan persegi panjang, kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa R1 itu sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4. Jadi bagian setengah diagonalnya itu dia sama masing-masing. R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4. Yang panjangnya itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan setengah dari A, kemudian kuadrat. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, dia membentuk segitiga. Di
sini dia A, kemudian di sini panjangnya setengah A, lebih panjang ya. Nah, seperti ini lah kira-kira. Kita ambil yang bagian ini, misalnya eh, R2 ini misalnya kita ambil ya, R2. Di sini adalah R2. Nah, tentunya ini berarti akar dari A kuadrat ditambah dengan seperempat A kuadrat, berarti di sini adalah A kuadrat 1 tambah seperempat ya. Sehingga ini adalah A akar 5/4. Atau sama dengan A/2 akar akar 5. Kemudian berikutnya, kita bisa juga lihat ya, R5 itu sama dengan R6. Nah, kita bisa lihat panjangnya R5 itu sama dengan R6 ya. R5 sama dengan R6, tentunya dia memiliki panjang ya, memiliki panjang setengahnya. Jadi dia adalah setengah dari A. Nah, soal yang pertama di sini, tentukan potensial listrik pada titik tengah, kemudian kita ang- ambil sebagai acuan potensial sama dengan nol di hingga, sehingga dia hanya pengaruh dari sini saja. Kalau potensial dari nol kita anggap, potensial di hingga kita anggap sama dengan nol. Jadi di sini kita bisa ambil dua ya, dua kita anggap saja, kita anggap misalnya di sini, kita anggap di bagian ini, kita anggap di sini misalkan titik A, kemudian di sini ambil sini kita ambil titik B, C, D, kemudian di sini E dan F. Kita ambil di sini A, C dan A, C, D dan F. Karena AC dan AC, D dan F ini memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Kita ambil berarti di sini pertama V, A, C, D dan F. Nah, tentunya itu berarti K tambah QA ditambah dengan QB ditambah dengan QC ditambah dengan sorry, ACDF ya. ACDF. A ditambah IC ditambah dengan D ditambah dengan QF. Karena mereka memiliki jarak yang sama, langsung kita bisa bagi. Misalkan masing-masing QA per RA, QC per RC, QD per RD, dan QF per RF. Nah, jadi langsung kita bisa bagi ini dengan jarak yang sama, berarti A/2 akar 5. Nah, sehingga ini kita bisa lihat Q akar 2, A/2 akar 5. Kemudian QA itu adalah 2Q1 minus 3Q1, 2Q1 minus Q1. Nah, kita bisa lihat di sini, seluruhnya ini, bagian ini, kita totalkan sama dengan 0 ya. 2 kurang 3 tambah 2 kurang 1. Sehingga ini kita bisa nyatakan sama dengan 0. Jadi V, A, C, dan D, dan F dia sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya kita lihat yang B dan E. Berarti VB, E, nah itu berarti K, kemudian
QB ditambah QE, kemudian di sini per A per 2 ya. Karena dia jaraknya adalah A per 2. Nah, tinggal kita selesaikan ini. Jadi ini kita bisa katakan nilainya ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian QB itu adalah Q 4Q2 ya. 4Q2 berarti Q-nya itu adalah Pico ya. Pico Farad berarti 10 pangkat minus 12. Jadi di sini 4 dikali dengan 6 atau ini kita tuliskan dulu di sini berarti ini adalah K per A per 2. Di sini adalah 4 Q2 kemudian ya 4Q2 tambah 4Q2. Berarti ini adalah K per A per 2 ini berarti 8Q2. Berarti ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian dikali dengan 8 ya. 8 dikali dengan 6 kali 10 pangkat minus 12 ya. Kemudian dibagi dengan 2 berarti kita kali dengan 2. Kemudian dibagi dengan 0,39. Bagi dengan 0,39. Jadi kalau kita hitung ya, kita hitung ini sekitar 2,21 volt ya. Nah, sehingga totalnya adalah 0 ditambah dengan 2,21 ini. Di total potensial akibat A, B, C, dan D, A, B, C, D, E, dan F itu adalah 2,21 volt. Karena potensial ya akibat A, C, D, dan F itu adalah 0, kemudian B dan E itu 2,21 volt. Ah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya ini, kita masuk ke persoalan potensial. Nah, kalau yang tadi berkaitan dengan potensial untuk kasus muatan yang diskrit ya. Jadi muatannya itu hanya beberapa saja. Jadi ada 6 muatan ya. Contohnya tadi muatan diskrit. Tentunya tergantung berapa jumlah muatannya ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan secara umum ya, bahwa potensial itu adalah K dikali dengan Q per R ya. Jadi itu secara umum ya potensial. Ini untuk yang uh, diskrit ya. Jadi kalau misalnya dia ada banyak, berarti kita bisa tuliskan kalau ada banyak ya, berarti kita ganti ini jadi sigma ya. Jadi kita ganti menjadi sigma, kemudian I per R ya. Misalkan ada N buah berarti I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, ini jaraknya adalah RI ya. Jarak dari, jadi kalau misalnya ada banyak sumbernya,
Misalkan Q1 sampai dengan Qn. Kemudian di sini ya, kita ambil eh, jarak satu-satu ya, R1 sampai dengan Rn. Sampai dengan Rn. Nah, kemudian kalau misalnya dia muatannya ini banyak, tentunya menjadi continue, tanda sigma itu berubah menjadi integral ya. Jadi kita bisa nyatakan ini sebagai integral dq per r. Nah, sekarang kita masuk ke muatan ya. Di sini potensial untuk muatan yang terdistribusi dia eh, bentuknya kontinu ya. Jadi kalau misalkan ini ada dua buah batang ya. Jadi ada dua buah batang di sini ya. Dua buah batang. Jadi yang di sini disebutkan dua buah batang plastik dengan panjang yang berbeda dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran. Jadi pertama dia berupa batang, kemudian kita bengkokkan menjadi sebuah lingkaran. Kemudian dia memiliki lingkaran ini, yang bagian ini di gambar soal nomor 3 ini, dia memiliki jari-jari karena dia bentuk sebuah lingkaran dengan jari-jari 8,2 cm. Kemudian batang ini eh, keduanya berbeda. Batang yang pertama membentuk 3/4 lingkaran, kemudian batang yang selebihnya, jadi batang Q1 di sini membentuk 1/4 lingkaran. Nah, kemudian dia diberikan muatan yang berbeda-beda. Muatan yang pertama 4,2, muatan positif 4,2 nanocoulomb, kemudian muatan yang kedua itu -6 dari Q1. Nah, juga dia didistribusikan muatannya secara merata. Jadi pertanyaan di sini, tentukan potensial listrik pada titik pusat di titik C ini. Kemudian yang berikutnya juga ditentukan pada eh, titik P ya di sini ya. P. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, sekarang kita menentukan potensial listrik pada titik titik C ya. Potensial listrik pada titik C. Nah, jadi kita bisa tuliskan potensial listrik pada titik C itu berarti kita anggap ya V1 akibat muatan pertama ini ditambah dengan I2. Berarti kita masuk ke perumusannya karena muatannya kontinu berarti K integral dq1 per R ditambah K integral dq2 per R. Nah, tanda integral di sini berarti kan kita integralkan seluruh muatannya karena dia R-nya tetap, di sini R-nya tetap. Jadi tidak berubah R-nya sehingga kita bisa nyatakan ini menjadi K I1 per R, ini R1 ya, ini R2. Kemudian juga ini sama juga, R-nya tetap, ini R1-nya adalah R tentunya, 1 per R, ini juga sama, K I2 per R. Nah, kita bisa tuliskan berikutnya, V di C, itu berarti K, nah, R-nya sama, K-nya juga sama, K per R, I1 ditambah I2. Nah, kemudian kita bisa lihat di soal sebelumnya bahwa Q2 adalah -6 Q1. Berarti ini kita bisa tuliskan K per R ini adalah Q1 -6 Q1. Satu. Sehingga K per R
5 minus ya. 5 Q1. Nah, ini berarti 6, sorry, 9 ya, kali 10 pangkat 9. Kemudian dikali dengan minus 5, dikali dengan Q1-nya tadi adalah 4,2 nano. Berarti nano itu adalah 10 pangkat minus 9 ya. 4,2 dikali dengan 10 pangkat minus 9 ya. Dibagi dengan R-nya tadi adalah 8,2 cm. Berarti 8,2 dikali 10 pangkat minus minus 2. Jadi berarti ini pangkatnya ini jadi kalau kita eh, kalikan ya, ini sekitar 2300 volt ya. Nah, kemudian sekarang kita menentukan potensial listrik di titik P ya. Jadi kita bisa tarik garis lurus dari masing-masing ini ya, dari masing-masing ini ke titik ini. Ya. Jadi kita anggap saja ini adalah titik S. Jadi titik S ini kalau kita bisa tuliskan itu berarti ini menentukan potensial listrik pada titik P. Berarti di sini jarak ke P itu kita anggap tadi sebagai S, itu adalah akar dari R ya, R sama D. Jadi akar dari, jadi kalau tadi ini kita bisa lihat di sini dia S-nya, kemudian ini adalah R, kemudian ini adalah D. Akar dari S kuadrat, D kuadrat tambah dengan R kuadrat. Ya, sekitar ini berarti D-nya tadi adalah 6,71 ya. 6,71 sama 8,2. Berarti di sini adalah 6,71 kuadrat, 8,2 kuadrat. Di sekitar 10,6 cm. Kemudian kita bisa tuliskan V di P itu berarti P akibat yang pertama ditambah dengan akibat yang kedua. Nah, kita bisa lihat bentuknya adalah bentuk kerucut ya. Tentunya dia jarak dari titik P itu ke masing-masing ya sama ya, sama. Sehingga kita bisa tuliskan ini adalah K dikali dengan Q1 per R1 K Q2 per R2. Juga sama berarti K kali Q1 per S atau sama karena dia jaraknya sama berarti K S Q1 ditambah Q2. Nah, jadi ini sama seperti yang sebelumnya, hanya berbeda jaraknya saja. Sehingga ini kita bisa tuliskan berarti K per S Q1 minus 6 Q1. Itu sama dengan K per akar dari R kuadrat ditambah D kuadrat kali dengan minus 5 Q1.
Jadi kita bisa nyatakan ini berarti 9 kali 10 pangkat 9 minus 5 kali 4,2 kali 10 pangkat minus 9, kemudian 10,6 kali 10 pangkat minus 2. Jadi kalau kita hitung, ini sekitar minus 1780 volt. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4 ya. Jadi soal nomor 4 ini menghitung ya medan listrik. Kita diberikan potensial, kemudian kita diminta untuk menghitung medan listriknya. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua plat ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, di sini adalah plat A, kemudian di sini adalah plat B. Kemudian di antara dua plat ini diberikan potensial ya 1500 X kuadrat. Dan ini adalah dalam volt. Diberikan medan listrik 1500 X kuadrat. Mana X ini adalah dalam meter ya. Dan X ini sendiri ini berarti sama dengan 1,3 cm itu X-nya. X ini adalah 1,3 cm. Nah, jadi pertanyaannya, berapa medan listrik eh, di antara dua plat? Ya, jadi medan listrik. Nah, kita ketahui perumusan dari medan listrik itu adalah untuk yang sumbu X ini kan dia terhadap sumbu X. Jadi sumbu X-nya di sini dia adalah X positif. Ya. Itu adalah turunan pertama dari posisi. Turunan pertama dari posisi. Nah, karena medan listriknya ini negatif pada sumbu X ya, berarti negatif turunan pertama posisi sumbu X-nya eh, X positif kita nyatakan dalam vektor satuan sebagai I. Di turunan pertamanya ini adalah minus ddx dari turunan dari 1500 X kuadrat. Ini sekitar eh, minus ya. Nah, jadi minus 3000 X dalam arah arah I. Atau di besarnya adalah 3000, X-nya tadi adalah 1,3 cm, berarti 1,3 kali 10 pangkat minus 2 meter I. Jadi kalau kita kalikan, ini berarti 30 kali 1,3 ya, jadi sekitar minus 39 I, satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, tentunya sesuai dengan uh, persoalan ini, medan listriknya itu arahnya negatif. Iya, berarti jadi medan listriknya ini adalah, kita bisa lihat medan listriknya adalah menuju ke sini ya. Jadi kita bisa simpulkan simpulkan medan listrik
mendekati plat plat A atau bergerak menuju sumbu X negatif. Jadi dia bergerak menuju sumbu X negatif karena dia arah minus I ya. Jadi I di sini menyatakan searah dengan sumbu X positif, negatifnya berarti sebaliknya dia menuju sumbu X negatif. Oke, kita masuk ke soal berikutnya terkait dengan eh, menghitung ya, menghitung potensial ya di hampir mirip sebenarnya seperti yang sebelumnya, tapi ini adalah kombinasi dari eh, batang kontinu dengan diskrit ya di bagian ini di soal nomor 5 ini. Di sini kita menghitung eh, potensial listrik akibat tiga muatan ya. Jadi di sini ada kita bisa lihat di sini ada muatan, di sini adalah Q1 di sini, kemudian di sini ada Q2 dan di sini ada Q3. Nah, jaraknya berbeda kalau Q2 dengan Q3 ya berbeda, tapi jarak dengan Q1 dia di sini sama ya. Jadi Q1 kemudian eh, dengan Q3 dia sama. Q2 berbeda ya, dengan Q2. Jadi kita bisa anggap saja titik ini adalah titik O ya. Kita anggap titik O. Jadi kita bisa tuliskan potensial di titik O itu berarti sama dengan V1 akibat dari muatan pertama, kemudian V2, kemudian ditambah dengan V3 akibat dari muatan yang ketiga. Nah, V1 nah sama seperti yang sebelumnya berarti K integral dq1 per R1. Nah, kemudian V2 berarti K kali Q2 per R2 V akibat Q3 itu berarti K kali Q3 per R3. Kita bisa tuliskan ini berarti R-nya tetap sehingga kita bisa tuliskan berarti K Q1 per R dan ini adalah R-nya adalah R besar ya. R berarti K dikali dengan Q2. Nah, Q2-nya tadi adalah 2R ya. Jadi berarti ini adalah 2R. Berarti K Q3 per R. K dengan R-nya ini sama ya. Kita bisa tuliskan ini berarti K per R. Berarti ini adalah Q1 kemudian ditambah Q2 per 2 ditambah dengan Q3 ya. Q1 itu adalah 7 ya, kemudian Q2 adalah 4 Q1, kemudian Q3 adalah minus 2. Sehingga kita bisa tuliskan ini berarti K per R, berarti Q1, kemudian Q2 ini adalah 4, Q1 berarti ini adalah 4 Q1 per 2, kemudian Q3 itu adalah minus ya, minus 2 Q1.
Berarti ini adalah K per R. Berarti Q1 ditambah 2 dikurang 2. Ini jadi hanya Q1 saja. Ini adalah K atau langsung ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian R-nya adalah 2 meter ya, per 2. Kemudian 7,21 kali 10 pangkat minus 6. Minus 6 tadi muatannya adalah dalam mikro ya. Dalam mikro. Nah, jadi kalau kita sebelahkan ya. 7,21 bagi 2. Kemudian dikali 9. Dikali 10 pangkat minus 6. Jadi 10 kali 9 kali 10 pangkat minus 6 itu adalah 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berarti 9, 7,21 bagi 2 sekitar 3,6 sekian. Kemudian kali 9 itu sekitar 32.445 volt. Jadi beda potensial di titik potensial ya maksudnya. Potensial listrik di titik O itu sekitar 32.000 sekian volt. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Oke, kita lanjutkan kalau nggak ada yang mau bertanya ya. Ya, jadi soal yang terakhir ya sebenarnya ini soal yang terakhir. Di bagian yang terakhir ini eh, kita diminta untuk menghitung ya pertama beda potensial dari kedua buah logam ya. Kemudian berikutnya kalau misalnya kedua bola bola logam ini atau bola konduktor ini kita hubungkan dengan sebuah kawat ya. Apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi pada muatan bola yang kecil, kemudian pada bola yang besar ya. Dan jadi pertanyaan di bagian ini. Nah, kita ingat kembali kalau dia konduktor, ya, jadi kalau kalian ingat sebelumnya ya, kalau dia sebuah konduktor maka ketika berikan muatan ya, dia ada konduktor misalnya, ini konduktor, kalau diberikan misalkan muatannya plus Q, maka dia akan tersebar ya, akan tersebar di permukaan misalnya plus di sini, akan tersebar di permukaan. Sehingga muatan di bagian titik tengah dia sama dengan nol atau di sini medan listriknya sama dengan nol. Nah, ini untuk konduktor ya. Jadi dia akan tersebar merata di permukaannya kalau diberikan muatan. Sehingga untuk kasus ini kita bisa lihat dia sebuah konduktor, maka kalau di sini berarti muatan juga tersebar merata di sini di permukaan ini ya, di permukaan di bola besar dan permukaan dari bola besar yang ini, kemudian bola yang kecil ya. Sekarang kita tentukan dulu potensial dari masing-masing. Untuk yang bola kecil, besar potensialnya, potensial dari bola kecil.
itu sama dengan K integral I per R. Kalau di bagian titik tengah ya, kita tentukan potensial di titik tengahnya, berarti di bagian ini ya, nah, di bagian ini. Akibat dari muatan ini. Q per R berarti adalah K I per R. Kemudian untuk bola besar, I besar, berarti adalah K integral dq per R, atau ini K I per R. Sehingga kita peroleh perbedaan potensial I besar dikurang dengan I kecil, itu adalah K kali Q per R minus K dikali dengan Q per R kecil ya. Ini adalah K I per R minus I per R. Nah, kita bisa tuliskan ini adalah 9 ya, kali 10 pangkat 9. Kemudian ini berarti I-nya tadi adalah 15 ya. 15 Q besar. Berarti ini adalah 15 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian R-nya adalah 6 cm ya. Berarti 6 itu berarti 6 kali 10 pangkat minus 2 ya. Minus 5 kali 10 pangkat minus 6 per 3 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, jadi ini sekitar, kita jumlah semua ya, sekitar 7,49 kali 10 pangkat 5 volt ya. Di totalnya 7,49 atau 7,5 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, sekarang kita hubungkan bola ya, kedua bola dengan sebuah kawat ya. Jadi kita hubungkan dengan sebuah kawat ya. Nah, ketika kita hubungkan menjadi sebuah kawat, maka muatan ya, muatan dari ki kecil atau bola kecil itu akan tersebar merata di permukaan bola besar. Jadi dia akan berpindah ya menuju bola besar, sehingga muatan pada di dalam ini, di dalamnya itu menjadi nol ya. Jadi kita bisa simpulkan di sini ya. Kita bisa simpulkan di sini jika kita menghubungkan kedua bola dengan kawat, maka kedua bola menjadi konduktor tunggal.
sehingga seluruh muatan akan berada pada permukaan bola konduktor besar ya. Demikian muatan pada bola konduktor kecil adalah nol. Nah, itu kesimpulannya. Jadi dia muatan pada konduktor kecil berpindah ke bola besar sehingga muatannya menjadi nol di dalamnya. Sehingga kita fokus ini pada bola konduktor besar ya. Apa yang terjadi pada bola konduktor besar? Pada bola konduktor besar, muatannya menjadi, nah, jadi kita bisa tuliskan di sini Q yang baru ya, yang baru akibat dihubungkan bola konduktor kecil dengan bola konduktor besar dengan sebuah kawat. Itu kita bisa sebutkan. Kenapa disebut kita anggap di sini sebuah kawat? Ini kawatnya harus yang kawat yang kita anggap kecil sehingga muatannya tidak tidak dipengaruhi ya oleh kawat ini ya. Jadi muatannya seluruhnya berpindah ke bola konduktor besar ini. Jadi itu yang kita harapkan dengan memberikan kawat kecil tipis, muatannya itu berpindah eh, hampir seluruhnya kita harapkan dia berpindah ke seluruhnya ke bola konduktor besar. Dari Q yang baru itu berarti tentunya di sini muatan bola konduktor kecil itu adalah Q kecil, muatan bola konduktor besar itu adalah Q besar. Kita bisa tuliskan, berarti Q barunya adalah Q ditambah dengan Q. Jadi ini adalah 15 ditambah dengan 5 eh, mikrokulom ya. Atau sama dengan 20 mikrokulom. Nah, jadi itu ya. Jadi itu muatan ya, muatan yang barunya ya. Tersebar merata di seluruh permukaan bola konduktor ini. Jadi kalau misalkan ini berarti awalnya ya, awalnya kondisinya itu adalah sebelum diberikan kawat ya, posisinya itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya diberikan di sini adalah muatannya positif, maka dia tersebar merata di sini semua ya. Jadi, seperti ini. Tersebar merata di sini. Nah, begitu juga dengan ini ya. Ini juga sama ya. Nah, kemudian eh, ini tidak ada ya, tidak ada di bagian ini tentunya medan listriknya dia di sini juga sama dengan nol ya, karena tidak ada muatan ya. Di sini tidak ada, kemudian di dalam ini juga tidak ada. Tidak ada muatan. Medan listrik sama dengan nol. Medan listrik sama dengan nol, tentunya dia potensialnya juga sama dengan nol ya. Karena eh, kalau bisa lihat sebelumnya bahwa hubungan antara medan listrik dengan potensial kita bisa nyatakan sebagai sebelumnya ya. E sama dengan minus dV per dx kalau di arah sumbu x ya. Atau dr ya. Kita anggap sebagai r ya. Arah r topi. Jadi sini potensial di sini adalah integral ya. Integral dari E
kemudian dr minus sini arah dari eh, inilah ininya apa eh, potensial ya. Jadi integral E dr. Ya kalau misalnya di sini tidak ada muatan, bagian ini di bagian antara bola kecil bola besar, maka tidak ada medan listriknya, kemudian potensialnya sama dengan nol ya atau konstan ya. Kemudian juga di dalam ini. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa eh, kalau kalian belajar sebelumnya terkait dengan usaha ya, usaha berarti kita bisa nyatakan sebagai integral dari F dot ds ya. F perpindahan dikalikan dengan gaya ya. Kalau dia misalnya kita ambil sebuah lintasan ya, misalkan lintasan, nah dari di sini sebagai A, kemudian di sini adalah sebuah titik B ya. Jadi kalau dia konservatif, maka usaha dari A ke B itu sama dengan negatif dari usaha dari B ke A. Sehingga kalau kita jumlahkan, usaha dari A ke B ditambah usaha dari B ke A itu sama dengan nol di konservatif. Nah, contohnya usaha eh, oleh gaya konservatif, contohnya adalah medan listrik ya. Medan listrik. Di medan listrik itu merupakan gaya konservatif. Kemudian yang sebelumnya kita bisa dapatkan bahwa medan listrik itu sebagai perbandingan antara besar gayanya dengan muatan. Nah, begitu juga dengan kita pelajari sekarang bahwa potensial listrik itu sebagai perbandingan antara uh, energi potensial listrik dibandingkan dengan gaya, dengan muatan, dibanding dengan muatan, perbandingan antara energi potensial listrik dibagi dengan muatan. Kemudian di sini kita bisa lihat ya perbedaan dari potensial ya. Potensial listrik itu sebagai uh, usaha untuk melawan, kalau yang sebelumnya melawan gaya gravitasi, kemudian di sini untuk melawan uh, medan listrik ya. Itu saya anggap misalkan potensial dari uh, di titik B, kemudian potensial di energi potensial di titik A itu sebagai negatif ya, usaha dari A ke B atau negatif dari ini A ke B ya, negatif dari F dot ds ya. Jadi kalau kita bisa tuliskan berarti adalah U B minus UA berarti minus, berarti integral AB ini adalah Q E dot ds atau dr ya. Nah, di sini berarti U, kalau kita bagi keduanya dengan Q, dengan Q, kemudian ini adalah negatif, bagi dengan Q berarti negatif integral E
dr ya. Jadi ds ini kita anggap sebagai dr arah r topi. Jadi ini adalah kemudian eh, sorry, di sini adalah r topi. Di sini sebagai nya besarnya arah r topi. Sehingga bisa saya tuliskan. Ini berarti AB berarti eh, VB ya, minus VA minus integral eh, K Q per R kuadrat. Berarti sebagai negatif K Q integral ya, integral super R kuadrat R. Ini sama dengan K Q negatif, ini menjadi super R kuadrat, integralkan berarti minus super R ya. Jadi ini positif jadinya, ini menjadi super R RB ya, minus super RA. Nah, kemudian kalau kita anggap, misalkan di sini ya titiknya, di titik B, kemudian ini sebagai titik A. Nah, kita anggap V di A itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi A ini adalah pada jarak tak hingga. Sehingga kita bisa tuliskan VB sebagai acuan di tak hingga berarti 0 di sini. Kemudian K kali Q RB, sorry, K kali Q super RB 1 per tak hingga. Jadi kita lakukan VB ini adalah K Q per RB. Kalau secara umum, potensial adalah K kali Q per R. Nah, jadi ini yang biasa kita uh, dapatkan ya, bahwa besar potensial itu adalah K dikali Q per R. Ini perbedaan dari potensial dan medan listrik ya. Kalau medan listrik itu dia berupa vektor ya. Jadi kalau medan listrik itu dia vektor. Kalau potensial itu dia skalar. Nah, jadi kita lebih mudah ya, lebih mudah mengerjakan potensial karena dia berupa skalar ya. Jadi kita kalau dia skalar kita tidak melihat arahnya ya. Jadi kalau dia vektor kita harus eh, lihat juga arahnya selain dari besar vektornya. Itu kemudahan yang kita dapatkan dengan potensial listrik ketimbang medan listrik.